Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melepaskan sang jantan. Kalau yang betina sudah angkut sarang dan rafianya sudah naik ke atas, dibikin sarang, itu tandanya sang betina itu sudah siap untuk reproduksi. Tapi kalau belum, itu jangan dilepas dulu sang jantannya, teman-teman. Nanti akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainwet Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Ainwet Farm akan membahas seputar beternak burung cendet, teman-teman. Nah, sebetulnya dari kemarin saya bingung ya, teman-teman, mau bikin konten apa lagi, karena hampir semua permasalahan burung ya, dari mulai penggacoran, settingan lomba, doping burung dan sebagainya, dan hampir semua jenis burung pernah saya bahas, teman-teman. Nah, ini yang belum saya bahas itu memang beternak burung cendet, teman-teman. Nah, seperti teman-teman ketahui, di belakang saya ada burung cendet satu pasang, teman-teman. Yang betina sedang mengeram, bisa lihat sendiri di sini nih, tuh ya, tadi lihat kepalanya. Dan ini yang jantan, teman-teman. Dan sekarang saya akan bahas semuanya ya, dari mulai pakannya, cara menjodohkan, dan nanti masa-masa mengeram seperti apa, pakannya seperti apa, dan sebagainya, teman-teman. Nah, untuk beternak burung cendet, apa saja yang harus kita siapkan? Tentunya satu pasang burung cendet yang sudah berumur ya, teman-teman. Artinya umur burung idealnya itu sudah masa-masa reproduksi. Nah, berapa idealnya umur burung yang siap reproduksi? Menurut pengalaman saya, kalau burung cendet itu 8 bulan ke atas untuk burung betina. Nah, kalau yang jantan 1 tahun ke atas, teman-teman. Jangan sampai kurang dari batas minimal tersebut. Kalau lebih boleh, tapi kalau kurang itu jangan sebaiknya, teman-teman. Karena kalau kurang daripada ideal burung tersebut, umurnya maksudnya, itu akan susah untuk berjodoh, teman-teman. Jadi usahakan itu harus ada batas minimal. Yang betina 8 bulan ke atas, yang jantan 1 tahun ke atas ya, teman-teman. Sehingga akan cepat berjodoh dan akan cepat reproduksi tentunya. Nah, setelah kita siapkan satu pasang burung cendet yang sudah siap reproduksi, baru kita langkah selanjutnya, yaitu masa-masa perjodohan, teman-teman. Nah, masa-masa perjodohan ini kita lakukan dengan sistem tempel. Artinya kita tempel burung tersebut dengan kandang kotak, itu dijejer, teman-teman. Itu kita jejerkan saja di tembok, kita kasih paku, kita jejerkan selama 1 minggu kurang lebih, teman-teman. Nah, setelah 1 minggu sistem tempel, baru kita melakukan metode selanjutnya, yaitu kita lepaskan betinanya di kandang penangkaran, teman-teman. Dan yang jantan itu tetap di sangkar kotak, kita cantelkan saja di paku yang sudah kita siapkan, yang pada intinya harus di dalam kandang tangkar tersebut, teman-teman. Jadi yang betina biarkan kita lepas di kandang tangkar, tujuannya supaya sang betina itu menguasai daripada wilayah tersebut, teman-teman. Nah, berapa lama sistem ini itu tergantung daripada birahi sang betina, teman-teman. Kalau jantan itu gampang sekali kita dongkrak birahinya, tapi kalau untuk betina itu agak susah ya, teman-teman. Jadi kita melakukan metode selanjutnya, yaitu kita dongkrak dengan cara kita perbanyak extra fooding sang betina terlebih dahulu, teman-teman. Dan yang jantan itu extra foodingnya kita batasi. Oke, kita kasih contoh saja, teman-teman. Kita kasih extra fooding jenis jangkrik 3 pagi 3 sore untuk burung yang jantan. Dan yang betina kita kasih jangkrik 10 pagi 10 sore. Tujuannya supaya cepat terdongkrak daripada birahi burung betina tersebut. Kalau sudah birahi, otomatis sang betina itu akan angkut sarang sendiri, teman-teman. Nah, kalau sudah angkut sendiri, otomatis birahinya itu sudah mulai naik, teman-teman. Dan yang jantan tetap 3 pagi 3 sore. Jangan sampai yang jantan itu kita naikkan dengan cara menaikkan extra fooding. Nanti akan, kalau kita lepas, dia akan tarung, teman-teman. Jadi biarkan birahinya tetap stabil untuk yang jantannya. Dan yang didongkrak itu betina saja. Nah, setelah angkut sarang sang betinanya, itu kita kasih rafia, teman-teman. Jadi rafianya itu saya sarankan itu jangan sampai rafia yang terlalu kecil. Resikonya itu akan nyangkut di kaki nantinya, teman-teman. Itu sudah pernah saya alami. Jadi kasih rafia yang buat tali aja ya, tali biasa ya. Rafia yang agak besar kita taruh saja, dipotong-potong, jangan terlalu panjang. Nanti kalau sang betina sudah angkut sarang rafianya, itu minimal 2 ataupun 3 rafia ya, dia otomatis birahinya sudah naik tinggi, teman-teman. Nah, setelah naik baru kita lepaskan yang jantannya, teman-teman. Nah, kalau kita lepaskan yang jantannya, itu biasanya tidak saling serang, teman-teman. Walaupun saling serang itu tidak terlalu parah, biarkan saja. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melepaskan sang jantan.
Kalau yang betina sudah angkut sarang dan rafianya sudah naik ke atas, dibikin sarang, itu tandanya sang betina itu sudah siap untuk reproduksi. Tapi kalau belum, itu jangan dilepas dulu sang jantannya teman-teman, nanti akan tarung terus-menerus biasanya. Nah, di tahap selanjutnya setelah jantan kita lepas dan tidak mengalami pertarungan, walaupun tarung itu tarung-tarung wajar ya, tidak masalah, itu kita dongkrak dengan cara menaikkan extra fooding, yang jantan 10-10, yang betina juga 10-10 teman-teman. Kita tetap jatah, jangan sampai kita melakukan extra fooding jor-joran, karena ini bisa menyebabkan pertarungan yang sangat hebat nantinya teman-teman, kalau salah satunya itu belum cukup untuk birahinya. Dan kita juga bisa menggunakan multivitamin untuk breeding burung ya. Kemarin saya menggunakan Vita Breeding waktu saya ternak mureh ya, tapi ternyata di burung cendet ini tidak doyan teman-teman, dan akhirnya saya ganti dengan vitamin protein breeding teman-teman. Ini juga lumayan ampuh, kemarin saya memakai 2 kali, alhamdulillah langsung reproduksi, langsung bisa bertelur. Dan bagi teman-teman yang akan membeli ya, silahkan saya taruh linknya di deskripsi teman-teman, silahkan dibuka saja. Nah, di tahapan selanjutnya setelah kita menaikkan extra fooding 10-10 baik jantan maupun betina, tidak lama kemudian dia akan mengalami proses perkawinan teman-teman. Nah, kalau sudah kawin pasti sang betina akan segera bertelur. Nah, bertelur itu tidak mengangkut sarang lagi. Kalaupun dia mengangkut sarang lagi, itu hanya 1-2 batang saja, karena sebelumnya sudah disiapkan oleh sang betina teman-teman, baik itu sarang yang sudah kita siapkan maupun sarang yang ada rafianya teman-teman. Kenapa harus ada rafia? Itu di alam bebas juga ada rafia teman-teman, pasti ada rafianya kalau burung cendet, berbeda dengan burung-burung yang lain. Jadi kita meniru di alam bebas, tetap harus kita sediakan rafia, pertanda kalau sudah ada rafianya, burung itu sudah siap bertelur teman-teman. Itu pengalaman saya. Nah, di tahapan selanjutnya kalau sudah bertelur, baru kita nolkan extra fooding keduanya teman-teman, supaya tujuannya tidak terdongkrak birahi untuk jantan maupun betinanya. Jadi kita cukup memberikan fur saja sampai dia umur 10 hari mengeram teman-teman. Nah, setelah 10 hari mengeram, baru kita dongkrak dengan extra fooding kembali, karena kita mengantisipasi menetasnya burung tersebut. Nanti kalau telurnya sudah menetas, pasti kita akan jor-joran mengasih extra fooding, khususnya jenis jangkrik teman-teman. Nah, kalau kita hanya mengasih fur saja, di saat dia sudah menetas, pasti burung tersebut akan buang anakan pastinya. Jadi tetap kita di umur 10 ataupun 11 hari kita sudah menyiapkan extra fooding jenis jangkrik untuk meloloh anakannya nanti teman-teman. Nah, kalau sudah menetas, biarkan jor-joran extra fooding, khususnya jenis jangkrik, dan bisa extra fooding yang lain ya teman-teman, seperti belalang, jangkrik, orong-orong dan sebagainya ya, karena dia burung predator. Berbagai macam jenis serangga-serangga itu doyan teman-teman, tapi jangan diberikan ulet Hongkong. Nanti kalau kita berikan ulet Hongkong, dia akan berubah menjadi galak teman-teman. Jadi hindari ulet Hongkong walaupun dia sedang meloloh anaknya. Nah, terus selanjutnya kalau sudah mengalami masa-masa loloh, itu untuk 8 harinya baru kita angkat anakannya, lalu kita lolohin sendiri ya teman-teman. Nah, setelah lolohin sendiri, di tahapan selanjutnya baru kita dongkrak extra fooding kembali di masa-masa kawin berikutnya teman-teman. Nah, itulah cara beternak burung cendet menurut pengalaman saya sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Semoga bisa menjadi pengalaman buat teman-teman semuanya dan bisa diaplikasikan kepada penangkaran teman-teman semuanya. Jika masih kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.